Oh iya. Pak, Baik, sudah. terima kasih Kak Lisa. Ya, baik teman-teman semua. Alhamdulillah kita pagi ini ketemu. Ada Bu Nuni juga. Bu Nuni, bagaimana kabar Bu Nuni? Bu Nuni enggak dengar, gitu ya. Bu Nuni, gimana kabar? Dari rumah ini Bu Nuni? Iya. Iya, jaringan Iya, kayaknya. dari rumah, Bu. Iya, sehat? Alhamdulillah, Bu. Iya, baik. Makasih Bu Nuni ya. Apa ini pokoknya orang sehat-sehat semua ini Bu Nuni ya. Insya Allah kita sehat semuanya. Teman-teman semua, kita di sini ada berapa orang? 10 orang ya atau 9? Ini di sini ada 9 orang. 10 orang Ibu. Ada Satu 10 yang orang. belum masuk, ada kendala jaringan Ibu Khairunisa. Perempuan ya. Jadi kita laki-laki ada 4 orang. 4 orang ya. Pak Nanang boleh hilangkan saja background-nya. Nggak kelihatan wajahnya Pak Nanang. Cuma DP ujung hidung dapat lihat. Siap, mohon maaf Bu. Iya, enggak kelihatan. Baik teman-teman semua, jadi alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Bukan ketemu lagi, this is the first time ya we meet ya. Jadi ini hari pertama kita bertemu, jadi insya Allah kita akan bertemu mulai hari Rabu ini, Rabu, Kamis, dan Sabtu ya. Jadi kita 3 hari insya Allah ketemu di agenda 3 ini. Jadi hari ini kita nanti selesai jam 11. Besok kita lanjut lagi jam 7.30 sampai 9.45. Nanti hari Sabtunya kita mulai jam 10. 10 nanti berakhir di setengah 3 sore ya, di tengah di apa ini nanti kita ada isoma juga sebelum kita lanjut lagi jam 1 sampai jam setengah 3 sore. Jadi kita berakhir di hari Sabtu, insya Allah tidak ada halangan ya teman-teman semua. Nah di sini ada 9 orang, jadi ada Ibu Desi, ini SPD, guru ya Bu Desi? Iya Ibu. Guru, oke. Bu Desi guru, Nismawati? Guru atau? Iya, guru Bu. Guru juga, oke. Kalau Bu Desi guru kelas, guru mata pelajaran? Bahasa Indonesia di SMP Ibu. Oke, guru bahasa Indonesia. Kalau Bu Nismawati, guru sama guru bahasa Indonesia di SMP juga, Bu. Guru bahasa Indonesia. Saya kalau pelajaran bahasa Indonesia itu selalu rendah nilaiku. Heran saya itu ya. Aduh, saya paling susah disuruh apa ini? Disuruh apa namanya kalau apa ya namanya itu banyaklah istilah-istilah di bahasa Indonesia itu ya, waktu kuliah juga begitu. Teman-temanku dapat A semua bahasa Indonesia, giliran saya dapat C gitu ya. Saya heran, tapi giliran bahasa Inggris saya A, temanku semua C, D semua gitu, terbalik. Ya, jadi pelajaran bahasa Inggris itu saya nilaiku A sendirian, temanku itu yang lain enggak ada nilai B. A sendirian saya, yang lain C, cuma 3 orang, yang lain D, E gitu bahasa Inggris itu. Tapi pas giliran bahasa Indonesia temanku ketawakan saya. Mereka A semua, B saya sendiri yang C gitu ya. Wah. Jadi masing-masing punya kekurangan dan kelebihan ya. Oke, jadi Bu Nisma guru bahasa Indonesia. Kalau Pak Sutiono ini habis ngaji kayaknya Pak Sutiono dengan guru mata pelajaran IPA di SMP juga. Ini Pak Sutiono dia pakai peci kayaknya habis ngaji. Boleh bacakan satu surah dulu Pak Sutiono yang pendek aja deh. Kita mau dengar sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Oke, baik. Thank you. Makasih Pak Sutiono. Jadi kita kan dapat pahala nih, Pak Sutiono bacakan dia dapat pahala, kita yang dengarkan juga dapat pahala ya bagi yang muslim ya. Oke. Baik, makasih Pak Sutiono. Pak Sutiono ini guru tadi ya, guru IPA, Guru IPA. Di SMP. Guru IPA. Oke. Saya juga dulu guru IPA, tapi dulu bukannya guru IPA, saya dibilangnya itu guru fisika. Jadi
dulu mata pelajaran ya. Jadi guru fisika, guru biologi gitu. Nah, kalau saya dulu berkarirnya di awal karir itu sebagai guru fisika. Senang saya rasanya kalau ketemu dengan teman-teman guru ya. Kita nanti banyak diskusi. Baik, makasih Pak Guru. Sekarang Bu Samsiar. Bu Samsiar ini guru juga. Iya, Bu. Guru apa Ibu Samsiar? Guru agama di SD, Bu. Guru agama ya di SD. Baik, guru kasih ya. Kemudian Bu Petronella Ludani. Ini apa nih profesinya? Guru juga, Bu? Ya, iya Ibu, guru PPKN di SMP juga. Saya panggilnya siapa, Bu Nela? Bu Nela saja, iya Nela. Nela. Oke, baik Bu Guru Nela. Terima kasih ya. Sekarang Pak Ihsan. Pak Ihsan. Saya guru PPKN juga Ibu di SMP Negeri 1 Tojo Barat. Sama ya, jadi ini Bu Nela sama Pak Ihsan sama nih guru PPKN. Kalau Bu Nisma sama Bu Desi sama nih guru apa namanya tadi, guru Bahasa Indonesia. Oke. Sekarang Bu Fatima. Fatima ini sama dengan nama ibu saya. Ibu saya namanya juga Fatima. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, guru SD Ibu. Sama dengan apa tempatnya Desi di Kak di SD Tumbulawa. Saya kalau Desi dia SMP-nya. Ya baik. Oh ini sekolah satu atap ya? Iya Ibu. Sekolah satu atap. Baik, baik Bu Fatima. Ya saya jadi teringat ibu saya. Saya pengen kirimkan Al-Fatihah dulu deh untuk ibu saya. Baik, terima kasih ya Bu Fatima. Abdul Rahman. Abdul Rahman, Pak Guru juga nih Pak Rahman. Suaranya Pak Rahman? Bukan Bu, saya di Bu. Di mana? Di Sekretariat Daerah Bu. Oh di Sekda, di bagian apa? Pengadaan barang dan jasa. Di pengadaan barang jasa di apa di bagian pengadaannya ya? Oke, Pak Rahman. Di ULP-nya, ya, unit layanan pengadaan. Baik, makasih ya Pak Rahman. Kalau Pak Nanang? Di Puskesmas Bu, Puskesmas Lebiti. Sebagai apa profesinya di sana? Epidemiologi kesehatan Bu. Apa itu? Tentang apa itu? Tentang surveillance, tentang bank data di dalam. Surveillance, bank Ya. data. Datanya data apa? Pokoknya data penyakit Ibu. Oh, data penyakit. Oke, baik. Oke, baik Pak Nanang. Pak Nanang, kira-kira jumlah penyakit itu ada berapa sih kalau Pak Nanang ini? Kan dia ekspor itu, harus tahu loh. Kira-kira saja jumlah penyakit yang diderita masyarakat kita itu berapa jumlahnya? Kalau jumlahnya banyak sekali Bu. Cuma biasa kita di ranking hanya 10 besarnya saja. Kalau Ya, 10 Puskesmas. besar. Kalau 10 besar itu kira-kira penyakit apa? Semua yang ranking 1 Yang itu. jelas semua Puskesmas itu pasti yang pertama ISPA Ibu. ISPA. Oke, infeksi saluran pernapasan atas. Ikut. Kedua? Ya. Yang kedua kurang tahu ya kalau bulan ini. Kalau yang bulan lalu? Bulan lalu itu diabetes kemarin. Kalau di Puskesmas lebih saya bertugas diabetes. Diabetes. Termasuk tinggi diabetesnya di sana. Oh, diabetes. Penyakit gula. Memang orang ini manis-manis semua. Diabetes merajalela. Kalau yang ketiga apa, Pak Nanang? Yang ketiga itu cikungunya kemarin. Cikungunya yang semua Ya. tulang itu rupa di ronyo. Malaria. Malaria ya. Cikungunya itu masuk ini ya kategori Masuk, malaria. Baru tahu saya. Yang saya tahu kalau kena penyakit cikungunya itu tulang-tulang rasa sakit semua gitu ya. Berarti banyak nyamuk di sana itu ya. Oke, baik. Baik Pak Nanang. Saya jadi teringat pas dibilang cikungunya teman-teman ya. Jadi kita ini kan belajar agenda 3. Agenda 3 ya. Jadi di agenda 3 itu ada pelajaran apa semua? Nama materinya. Manajemen ASN. Manajemen ASN. Layanan WOG ya, WOG. Nah, sekarang
sekarang nih ya teman-teman, kita ada topik 1 cikungunya gitu ya. Kita ada topik 1 cikungunya gitu ya. Ibu kalau ngajar suka dadak-dadakan kayak gini modelnya ya. Jadi cikungunya. Jadi plan A-nya sudah ada, tapi Ibu pengen pakai plan B-nya, cikungunya ininya. Apa nih temanya? Kalau guru SD kan ada temanya tuh ya, cikungunya, temanya cikungunya gitu ya. Ada yang lagi viral itu kan SD itu pelajaran apa ya? Bagaikan bubur yang diaduk-aduk. Ada yang pernah baca itu? Bagaimana itu anunya? Bagaikan bubur yang diaduk-aduk sama penjual bubur, kemudian diberikan kepada pembeli. Apa ya, lupa itu. Ada yang beredar ya di medsos ya. Itu komplain terhadap tema pelajaran gitu ya. Kemudian itu apa nih, banyak yang kasih komplain segala macam lah tentang tema itu. Tapi kita tidak sampai ke sana deh. Sekarang kita berbicara tentang cikungunya. Kalau teman-teman berbicara tentang manajemen ASN ya, manajemen ASN, kemudian kita kaitkan dengan cikungunya gitu ya. Sekarang apa yang terlintas di kepala teman-teman berkaitan dengan manajemen ASN dan kita kaitkan dengan cikungunya? Siapa yang bisa nih jawab? Bisa dijelaskan dulu inti manajemen ASN itu apa gitu ya. Kemudian how to apply ya with the issue cikungunya gitu. Kira-kira gimana tuh? Mungkin saya dulu. Ya, baik, silakan Pak Guru, Pak Sutiono. Terima kasih. Pertama masalah apa tadi, penyakit cikungunya itu. Mungkin saya kaitkan dulu dengan manajemen, terutama manajemen ASN. Karena ini adalah bidangnya adalah rumah sakit, dan di rumah sakit juga tentunya ada ASN. Jadi kalau kita bicara dengan manajemen ASN, ini berarti kita bicara tentang bagaimana pengelolaan ASN. Ya, termasuk di dalamnya ada pegawai-pegawai ASN yang dituntut untuk melaksanakan tugas secara profesional, ya berdasarkan nilai dasar, etika profesi, ya bersih dari KKN dan seterusnya. Nah tentunya pegawai yang di Kesmas itu yang ditugaskan untuk menangani kasus ini berarti mereka harus bertindak secara profesional, memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan diagnosa kepada masyarakat, memberikan pengobatan kepada masyarakat terhadap penyakit itu. Sehingga itulah merupakan sebuah profesi dari kesehatan, dari bidang kesehatan itu, sehingganya kerjanya bisa menyentuh dan melayani publik secara baik. Mungkin itu dulu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sutiono. Teman yang lain bagaimana? Kalau berbicara tentang manajemen ASN itu apa sih intinya manajemen ASN itu? Siapa yang bisa tambahkan pendapat dari Pak Sutiono? Ya. Silakan. Saya mohon izin menambahkan Ibu, kalau melihat berangkat kita dari manajemen ASN itu, manajemen itu adalah pengelolaan ya ASN untuk menghasilkan pegawai-pegawai yang profesional, yang memiliki nilai dasar etika, bebas dari intervensi politik dan KKN sebagainya. Dikaitkan dengan penyakit cikungunya ya, karena peran kita ya, yaitu sebagai perencana, bagaimana memberantas cikungunya, bagaimana sosialisasinya kepada masyarakat dan pengawasannya. Kalau saya sih seperti itu, supaya masyarakat kita terhindar dari penyakit cikungunya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Oke, bagus tuh Bu Nisma. Jadi teman-teman semua, jadi istilahnya teman-teman sudah paham. Jadi Ibu tidak mengajar tentang manajemen ASN ya, materinya apa saja, substansi di dalam tidak ya, karena teman-teman sudah belajar semua itu di MOC. Jadi di sini kita tinggal penguatan-penguatan saja gitu ya. Jadi teman-teman yang pasti tahu dulu bahwa manajemen ASN itu ya tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Sutiono, Bu Nisma, bahwa ini adalah pengelolaan ASN.
how to be professional gitu ya. Jadi intinya how to be professional as aparatur sipil negara atau servant public servant gitu ya. Jadi teman-teman semua bekerja menjadi seorang yang profesional. Profesional itu mampu merencanakan, mampu melaksanakan, mampu mengevaluasi ya pekerjaannya. Jadi kalau kita kaitkan dengan cikungunya, betul yang kata Ibu Nisma tadi. Bagaimana nanti ya misalnya Pak Danang merencanakan program apa yang mau dibuat, kegiatan apa yang mau dibuat sehingga cikungunya itu tidak lagi menjadi peringkat ketiga yang ada di wilayah kerjanya menjadi penyakit yang serius gitu ya. Nah, sekarang apa yang mau direncanakan? Ya, program apa yang mau dibikin, kegiatan apa yang mau dibikin, kemudian kapan pelaksanaannya, siapa yang melaksanakannya, ya kan seperti itu. Peran-perannya dibagi bagaimana, pembagian tugasnya bagaimana. Nah, kemudian pengawasan, siapa yang melaksanakan pengawasan gitu ya, kapan waktunya, bagaimana budgetingnya dan sebagainya. Nah, jadi itu semua berbicara tentang manajemen ASN kalau kita kaitkan dengan pelayanan apa ini namanya dengan cikungunya gitu ya, sama dengan ISPA. ISPA itu di Indonesia itu selalu itu urutan 1. Hampir semua kalau puskesmas kalau ditanya apa yang paling besar ISPA, apa yang paling besar ISPA gitu, apa yang paling ISPA dan PTM gitu ya, penyakit tidak menular itu banyak ya kayak diabetes, darah tinggi, hipertensi, apalagi itu yang ya pokoknya hipertensi lah, jantung. Itu 3 biasanya, diabetes, jantung, sama hipertensi. Yang kalau PTM itu yang penyakit tidak menular itu ya. Kalau ISPA menular ya Pak Danang ya? Ya kan? Kalau ISPA menular. Jadi penyakit-penyakit tidak menular seperti itu. Kalau yang menular ISPA itu penyakit yang menular. Nah, jadi teman-teman sudah paham ya. Jadi manajemen ASN itu how you manage your career, bagaimana Anda mampu memanage karirnya, mampu memanage juga pekerjaannya sehingga bisa menjadi tujuannya itu bagaimana teman-teman itu bisa menjadi ASN yang profesional. Karena banyak sekali ya teman-teman kalau di kantor itu ya teman-teman itu banyak sekali yang tidak bisa merencanakan, tidak bisa menganalisis isu. Di sini kan kita menganalisis isu juga ya. Jadi kalau misalnya isunya ini adalah cikungunya ya. Jadi kita ambil misalnya isunya cikungunya. Bagaimana keterkaitan isu itu dengan agenda manajemen ASN? Nah, kita sudah bisa menjelaskan dengan baik. Ya, sebagai PNS, saya harus mampu bekerja profesional. Kalau saya orang kesehatan, saya harus bisa ya melihat oh ini ternyata permasalahan terbesar kita ketiga di bidang kesehatan itu penyakit yaitu cikungunya. Maka how to solve it? Bagaimana caranya menyelesaikan problem itu? Nah, tentu teman-teman sudah belajar kan kemarin ada APKL, ada USG, ada Fishbone gitu ya. Nah, bagaimana pendekatan penyelesaian masalahnya kalau dari sisi manajemen ASN? Tentu saja teman-teman harus mampu membuat tadi itu pengelola manajemen itu mulai dari perencanaan, pelaksanaannya sampai dengan evaluasinya, sampai pengawasannya. Biasanya kita bilangnya POAK gitu ya, planning, actualization, apalagi ya organizing ya, kemudian aktualisasi dan kemudian terakhir controlling gitu ya, bagaimana kita melakukan pengawasan sehingga betul-betul gempa ya. Terasa kuat enggak? Ini Ampana selalu gempa lah. Kemarin lumayan kaget. Kemarin itu 5,9 lumayan kuat ya. Ya. Kalau enggak putus jaringan berarti enggak terlalu kuat. Kalau putus sudah jaringan wah berarti kuat itu. Ya. Jadi mudah-mudahan kita selalu terhindar dari bahaya ya, teman-teman. Jadi Ibu lanjut lagi. Jadi kalau berkaitan dengan manajemen ASN itu tadi ya, jadi teman-teman sudah tahu ya. Jadi kalau misalnya kita menghadapi isu-isu yang ini adalah cikungunya. Nah, sekarang dari pendekatan manajemen ASN, how you solve it gitu. Bagaimana cara kita mengendalikannya. Nah,
buatlah perencanaan apa yang mau dibikin, program apa, sebagainya, kemudian dilaksanakan, dibagi pembagian tugasnya, siapa yang kerja ini, siapa yang kerja itu, gitu ya, sampai kita tiba di pengawasannya. Kemudian kita evaluasi bagaimana hasil kegiatan kita, hasil program kita, apakah menurun angka cikungunya itu. Kalau dia menurun, berarti kita harus ada tindak lanjut lagi. Apalagi setelah itu, kalau ternyata program atau kegiatan yang kita buat, misalnya kok penurunannya cuma sedikit, maka apalagi yang harus dibikin? Teman-teman tentu kemarin sudah belajar komitmen mutu, ya kan? Komitmen mutu belajar tentang PDCA, how you make planning, do, ya. Kemudian cek, kemudian action gitu ya, seperti siklus PDCA. Jadi bagaimana caranya supaya terus meningkat kualitas layanan kita sehingga tidak terjadi lagi cikungunya itu betul-betul habis gitu, tidak ada lagi atau tidak lagi masuk dalam urutan 10 besar penyakit yang berada di lingkungan unit kerja kita seperti itu. Nah, kita bisa pendekatannya pakai manajemen ASN. Sekarang, kalau pelayanan publik, kita kaitkan dengan isu cikungunya tadi. Ya, pelayan publik dan cikungunya gitu. Apa yang bisa teman-teman bisa jelaskan? Apa itu isi dari pelayanan publik itu seperti apa? Coba silakan. Siapa yang mau jawab nih? Keluarkan pendapatmu, tak usah ragu lah, sama lagi sama-sama belajar gitu. Mungkin saya Ibu dulu. Silakan Pak Sukyono. Ya, tentang pelayanan publik untuk mengatasi penyakit tadi itu. Jadi kita pertama melakukan, ya tentu masyarakat yang menderita itu tentu akan pergi ke puskes atau ke pustu atau ke puskes sebagai tempat atau ruang untuk melakukan pengobatan. Berarti kita harus memberikan pelayanan, memberikan diagnosa dengan baik, kemudian memberikan perawatan ataupun pengobatan sesuai dengan penyakitnya. Ya, kemudian kita juga memberikan pelayanan lain seperti membuat rancangan-rancangan atau tindakan-tindakan pencegahan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang bahaya serta cara-cara pencegahan preventifnya bagaimana. Mungkin itu dari saya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sukyono. Silakan, siapa lagi yang mau tambahkan? Bu Nela? Mohon izin Ibu. Ya, Kalau menurut pendapat saya, kalau mengenai pelayanan publik di bidang kesehatan, bagaimana caranya kita untuk melayani masyarakat dengan hati yang ikhlas, supaya apa yang menjadi proses di pelayanan itu bisa terlaksana dengan baik. Kalau misalnya kita tidak ikhlas, itu semua percuma. Akhirnya kalau misalnya kita pembawaannya kita tidak bagus, akhirnya kita menghadapi juga masyarakat, melayani masyarakat juga, hasilnya juga akan tidak baik. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Bu Nela. Ada lagi yang mau tambahkan? Silakan. Boleh, Bu. Iya, silakan. Pak Isu. Terima kasih. Pelayanan publik itu merupakan suatu proses bantuan kita kepada masyarakat, kepada orang lain, begitu. Contohnya misalnya kalau di rumah sakit atau di puskesmas, ketika ada orang yang terkena penyakit itu, kita layani dengan baik. Jangan nanti kita bilang, oh, bapak ini sudah ini cikungunya dipiara, jangan kita sakiti hatinya. Kita berikan senyum, kita antar, begini Pak, ke sana, ke loket, ambil dulu antrian, dan lain. Berikan pelayanan supaya masyarakat itu menjadi puas. Dan ini berkenaan dengan komitmen mutu sebagai seorang ASN, begitu. Nah, kita berikan pelayanan, kalau masyarakat, saya ingin dilayani dengan bagus. Ternyata kita berikan pelayanan yang lebih prima lagi, lebih bagus. Jadi, di luar dari ekspektasi dari masyarakat ini, akhirnya puas, di atasnya puas, itu yang dirasakan oleh masyarakat. Mungkin itu jadi target dalam pelayanan publik. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Iksan. Ada lagi yang mau tambahkan? Ya, sedikit Bu.
Ya, silakan Pak Nanang yang punya penyakit. yang punya cikungunya. Yang punya datanya gitu ya. Bukan punya penyakit, yang punya datanya gitu. Jadi Ya, kalau silakan. di Undang-Undang Nomor 25 kan pelayanan publik itu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai Ya. dengan peraturan perundang-undangan, begitu intinya. Jadi kalau tentang cikungunya tadi kan kalau saya bagian Kesmas, kesehatan masyarakat itu kan tidak bersentuhan langsung dengan pasien. Jadi kami itu lebih berorientasi dengan dengan preventif, jadi pencegahan, mulai dari sosialisasi. Jadi kalau pelayanan publik yang kami lakukan untuk berhubungan dengan cikungunya itu terutama sosialisasi. Kemudian ada langkah yang program yang kita lakukan dari dinas, yaitu pembagian kelambu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Oke deh, jadi sudah beberapa yang memberikan pendapatnya gitu. Jadi teman-teman jadinya sudah paham ya gitu ya. Jadi pelayanan publik itu intinya how you serve others gitu ya. Bagaimana kalian bisa memberikan pelayanan kepada orang lain. Kata kuncinya itu, kata Pak Ihsan itu, orang yang dilayani harus puas, ya kan? Harus puas. Jadi orang yang dilayani harus puas dengan pelayanan kita punya. Tentu dalam pelayanan itu ada namanya etika, ya, ada etika pelayanan gitu ya. Bagaimana memperlakukan orang-orang supaya orang-orang itu merasa puas dengan layanan kita punya. Kalau mereka sangat puas, berarti itu yang kita berikan adalah pelayanan publik yang prima. Betul ya? Jadi kita berusaha memberikan pelayanan sesuai standar, bila perlu di atas standar. Ya, jauh di atas standar sehingga betul-betul bisa memberikan pelayanan yang prima itu kepada masyarakat. Tentu ada etika, etiket ya dalam pelayanan itu. Nah, seperti itu. Jadi saya kalau berbicara tentang kesehatan agak banyak kecewa gitu ya di dalam pelayanan kesehatan gitu ya. Jadi misalnya saya ke puskesmas gitu ya, ini kejadian yang Ibu alami gitu ya. Ibu ke puskesmas, Ibu sakit perut, kemudian Ibu masuklah ke poli gitu ya, ada dokter di situ, dokternya perempuan gitu ya. Jadi si dokternya pegang HP gitu ya, pegang HP. Jadi dia sambil pegang HP, pas lihat saya kan sudah dipanggil, nah Bu Aspina gitu ya, sudah saya masuk, duduklah di depan dokter ini, duduk di depan dokter, kemudian si dokter mulai bertanya, tapi dia sambil pegang HP gitu ya. Nah, jadi dia bertanya sambil pegang HP. Ibu sakit apa? Sambil ngeliatin HP-nya, dia lihat HP gini. Ibu sakit apa? Saya sakit perut dok gitu, saya katakan saya sakit perut dok gitu ya. Terus oh sakit perut ya Bu, terus perutnya yang sakit yang mana, bagian kanan apa kiri? Saya jawab lagi, oh dok ini saya perutku yang sakit bagian kanan gitu. Dia masih pegang HP nih, sambil pegang HP gitu ya. Terus oh bagian kanan ya Bu yang sakit. Terus Bu perut kanan itu bagian mananya, atas apa bawah? Saya itu yang tadinya saya sudah rasa sakit itu kayaknya tensiku naik gitu ya. Tensiku naik betulan. Saya bilang, ya Allah saya ini pengajar etika dalam pelayanan publik gitu ya. Terus saya dapatkan kejadian seperti ini gitu ya. Dokter puskesmas. Saya tenangkan diri saya. Oh iya dok gitu. Saya ini perut saya yang sakit itu bagian kanan bawah. Oh, sakit bagian kanan bawah ya, Bu. Oh iya, Bu, silakan baring. Sudah, apa HP-nya? Taruh. Habis itu enggak ada kata-kata apa tuh pada saat dipencet-pencet perut saya itu pakai tangan dia gitu ya. Sakit, Bu, gitu. Sakit, Bu, gitu ya. Cuman gitu aja. Nah, sudah selesai. Terus saya dikasih resep. Dikasih resep oleh dokternya. Setelah itu sudah. Silakan minum obatnya ya Bu ya. Sudah saya pulang. Itu yang ada sama noko-noko dalam hati sampai di rumah sedang kurungan, kenapa saya ini spesial apa ini, saya ini dapat dokter begitu itu. Nah, dapat dokter seperti itu kok memberikan pelayanan publik seperti itu modelnya. Saya sangat tidak puas, saya tidak dikasih tahu apa penyakit saya gitu ya. Tiba-tiba saya cuma dikasih obat, ini di perut saya ini ada apa gitu. Harusnya kan dia
misalnya kasih rujukan kayak gitu ya, apa yang terjadi di perut saya gitu. Cuma dikasih anti nyeri. Saya cek cek di apa ini, kan sekarang canggih ya internet, bukan, ya Allah, cuma anti nyeri dia kasih ini, apa yang sakit dalam perutku ini saya enggak tahu gitu ya. Seperti itu, akhirnya saya punya inisiatif sendiri, saya pergi ke lab gitu ya. Harusnya kan ada rujukan dari dokter gitu ya, harusnya gitu ya. Alur pelayanannya seperti itu. Pelayanan publik itu berbicara tentang standar pelayanan, alur pelayanan, standar operasional prosedur gitu ya. Seperti apa alur layanan itu sebenarnya ya. Kemudian wah, gila, ini saya bilang, ini ya saya dikasih cuman untuk menghilangkan rasa nyeri. Terus penyakit pun enggak sembuh dong, gitu ya. Nah, gila, betul-betul. Nah, berbeda sangat pada saat saya ngantar anak saya ke waktu itu saya lagi di Makassar. Kemudian pas lagi di Makassar, anak saya sakit perut nih. Pokoknya itu anak saya sudah berkeringat sakit perut. Bawalah ke dokter. Dokter praktek. Masuk, langsung diperiksa. Jadi dokternya langsung USG gitu ya, langsung dilihat itu keadaan perutnya. Kemudian dokternya menjelaskan, explain what happened with your stomach gitu ya. Dia jelaskan, oh ini kondisi hatinya bagus, kondisi ginjalnya bagus ya, kondisi ininya bagus. So, dia dijelaskan semua itu kondisi dalam perutnya itu. Dia kan sambil USG kemudian dia jelaskan ke anak saya sebagai pasien dan saya sebagai pendamping di situ yang duduk di dekat dokter itu. Terus dikasih tahu, Bu, ini anak ibu bagus kok, ininya kondisinya bagus, ini bagus. Yang bermasalah ini hanya fesesnya. Dia tidak bisa buang air besar dengan buang air kecil sehingga dia sakit perut. Oke deh Bu, saya nanti kasih obat untuk melancarkan BAB-nya gitu ya, biar kencingnya juga lancar gitu ya Bu ya. Saya kasih resep, nanti Bu langsung beli, segera minum ya. Nah, insya Allah katanya dalam beberapa waktu hilang, sakit perutnya hilang. Aduh, dalam hati kenapa saya dapat ini ya? Saya dapat hari ini dokter yang bagus sekali gitu ya. Jadi istilahnya memberikan pelayanan, saya sangat puas waktu itu ya, sangat puas. Terus apalagi yang terjadi? Jadi pada saat mau bayar, kan saya ini ceritanya enggak pernah berobat ke Makassar ceritanya ya. Pas mau bayar, saya kan bukan masuk ke tempat yang dilayani BPJS gitu ya. BPJS gitu ceritanya. Jadi dokter ini kayak dokter swasta gitu ya. Saya bawa uang saya itu ada di mobil, tapi parkirnya jauh gitu ya. Saya bawa uang. Jadi ceritanya saya itu buru-buru turun gitu. Saya cuman bawa dompet, bawa dompet yang bukan dompet isi uang gitu ya. Tas saya tertinggal di mobil. Sudah berapa Bu? Berapa ya ongkos periksanya sekian Bu. Kemudian obatnya sekian. Obatnya langsung dikasih di situ juga ya. Obatnya sekian Bu. Uang saya di dompet kecil yang saya bawa itu enggak cukup gitu. Enggak cukup gitu. Aduh dok, uang saya di sini enggak cukup. Saya harus ambil di mobil. Agak jauh parkirannya, boleh menunggu dok? Ibu punya ATM banking? Ada, saya bilang dok. Ya sudah, gampang mah, enggak usah pergi bolak-balik, capek lah Bu, katanya gitu kan. Ibu transfer aja, ini nomor rekening saya. Kasih nomor rekening gitu. Terus saya langsung transfer, terus saya kasih lihat, dok sudah saya transfer dok. Ya udah, alhamdulillah ibu sudah transfer. Ya ampun, itu kan memudahkan. Jadi pelayanan publik itu intinya mudah, ya, murah, jelas, alurnya jelas, standarnya ada gitu ya. Nah, wah itu keren sekali. Saya bilang wah luar biasa dokter itu. Dokternya masih muda lagi, masih sangat muda. Saya bilang, wah coba kalau di Palu dokter ini, yang maksudnya yang layani saya itu ya, dokter yang layani saya itu seperti ini, pelayanannya, wah saya sangat satisfied gitu, saya sangat puas gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau berbicara tentang pelayanan publik itu ada namanya etika pelayanan. Ya, etika pelayanan, how you can give your ethic gitu berdasarkan kode etik profesi masing-masing. Jadi seorang guru ada kode etiknya. Bagaimana etika Anda sesuai kode etik profesinya memberikan pelayanan kepada murid. Nah, jangan pas saya tanya kode etik guru apa gitu. Ada enggak kode etik guru, kode etik profesi? Pasti ada gitu ya. Teman-teman tahu enggak apa saja isinya kode etik profesi Anda sebagai guru? Nah, seperti itu. Jadi harus tahu itu. Nah, itu karena itu bisa menjadi dasar kita memberikan pelayanan publik. Intinya memberikan pelayanan publik itu
bagaimana caranya orang kita layani puas. Itu saja sih intinya. Gitu ya. Nah, puas. Jadi akses cepat, murah, tidak mahal, tidak berbelit-belit, tidak bikin sakit hati orang pokoknya ya. Seperti itu deh. Wah, jadi bagaimana caranya masyarakat itu senang dengan pelayanan yang kita berikan. Intinya di situ. Jadi kalau berkaitan dengan cikungunya, maka tadi teman-teman sudah katakan tadi, bagaimana kata Pak Iksan, bagaimana itu orang-orang yang sakit datang ke puskesmas, muka saja senyum. Ibu jangan duduk di situ, Ibu, ini tempat lewat orang. Ya ilah, bisa kan pelan-pelan DP bicara, ya kan? Ibu, mohon maaf Ibu tidak duduk di sini, di ruang menunggunya di sana Ibu. Seperti itu. Jadi kalau ini perawat-perawat bilang gini, Ibu, orang ini sebenarnya stres Ibu. Jadi kalau Ibu ada bilang begitu, itu orang posisi stres. Ya, walaupun kamu stres. Namanya kita fungsi ASN itu kan pelaksana kebijakan, pelayan publik, berkat pemersatu bangsa. Sebagai pelayan publik, walaupun ngana punya masalah banyak, ngana senyum harus 2-2-1, 2 senti naik, 2 senti naik. Tak buka sedikit 1 senti itu mulut. Nah, begitu kan? Nah, jadi biar mau punya masalah barangkali segudang, tetap pada saat Anda masuk, duduk, berikan pelayanan, ya itu harus betul-betul the best service you give. Itu ya teman-teman ya, pelayanan publik ya. Jadi bagaimana memberikan pelayanan kepada orang-orang, bukan hanya orang-orang yang kena cikungunya sih. Bagaimana memberikan pelayanan kepada orang-orang supaya tidak terjangkit cikungunya. Oke, gitu ya. Nah, jadi pelayanan publik, bagaimana kita memberikan juga inovasi-inovasi dalam pelayanan. Jadi kalau pelayanan kemarin itu kok susah orang berdaftar. Oh, saya kalau ke puskesmas pas lihat masuk, antrian 127. Sudah, saya suruh masuk ini, ambil kartu 127. Pas saya dengar, seberapa? Nomor 25. Aduh, CP anak sudah bilang, Mama, baru 25, Mama. Berarti masih ada 112. Kita mau tunggu itu 100 lebih itu, Mama. Saya langsung jadi, nanti orang pulang, Jo. Nah, sudah pulang. Yang ada saya obati sendiri lagi anak saya, ya. Gejalanya apa? Panas tinggi, sudah saya beliin paracetamol gitu. Gejalanya apa lagi? Ini batuk ini saya belikan batuk berdahak tidak, batuknya kering saya cari lagi di apotik, beli batuk untuk batuk kering gitu ya. Kan seharusnya tidak seperti itu kan? Tapi karena melihat kondisinya, wah, Mama baru 25, Mama. Kita nomor 117, 127, berarti Mama masih banyak sekali. Saya bilang, sudah nak. Tidak usah jatuh orang so pulang, Mama. Tidak usah jatuh tunggu, Mama. Ya, sudah, nanti kita beli obat cuma di apotek. Sudah, saya langsung ke apotek. Dek, minta obat penurun panas, Dek. Kemudian batuk kering, Dek. Sudah, minta vitamin, Dek. Sudah, saya pulang. Harusnya kan anak saya harusnya didiagnosa dulu gitu ya. Obat yang cocok itu apa gitu. Tapi karena kondisinya seperti itu ya, makanya model pelayanannya itu harus segera diganti gitu. Bagaimana caranya? Nah, itulah yang teman-teman harus bisa selesaikan. Jadi ada seperti itu modelnya dari sisi pelayanan publik supaya masyarakat tidak menunggu lama. Mungkin Anda boleh masukkan gagasan-gagasannya gitu. Ya. Jadi mungkin Anda ini antrian 127 dilayani jam 11.30. Saya jam 8 ini. Berarti lebih baik kita pulang dulu, Nak. Kan begitu. Lebih baik kita pulang dulu, Nak. Nanti kita ini dilayani 11:30. Kalau antrian 127, dilayani nanti 11:30. Jadi kita bisa pulang dulu. Mama antar Jo Fajar pulang dulu, nanti 11:30 kita datang. Nah, kan gitu. Jadi orang tidak menunggu lama di situ. Orang suka laparan, takut-takut ini mau pergi, jangan kita nama dipanggil, kan gitu. Ini sudah jelas. Jadi pelayanan publik itu berkaitan dengan kejelasan. Waktu pelayanan itu harus harus clear gitu. Nah, itu semua unsur-unsur dalam pelayanan publik. Banyak lagi ya. Jadi teman-teman bisa kembangkan lagi dari modul yang dibaca. Itu untuk pelayanan publik. Nah, sekarang bagaimana dengan cikungunya kita kaitkan dengan WOG? Isu cikungunya kita selesaikan dengan pendekatan whole of government. Kira-kira seperti apa? Yang belum bicara deh. Yang tadi kan sudah bicara Pak Sutiono, Bu Nisma, sudah, Nela, Ihsan, Nanang juga. Nah, sekarang yang belum bicara Bu Fatima deh. Fatima, Abdurrahman, sama Hairun Nisa. Oke, 3 orang.
kan WB ini kan berarti kerjasama atau kolaborasi antar lembaga-lembaga pemerintah kan. Jadi dalam hal ini untuk mengatasi cikungunya bukan cuma dinas kesehatan, mungkin ada dinas-dinas lain yang ikut berpartisipasi untuk mengatasi permasalahan ini. Mungkin dari pemerintah desa atau dinas kependudukan atau dinas lainnya yang punya keterkaitan untuk menyelesaikan persoalan ini, Bu. Oke. Baik. Terima kasih, Pak. Siapa lagi yang mau tambahkan tadi, Pak Rahman? Bu Fatima? Gimana Bu Guru? Gimana kira-kira itu dari sisi WOG tadi? Ya, kalau menurut saya Ibu, mungkin dari pelayanan kita ke masyarakat, terus ada timbal balik juga, misalnya kita sebagai guru setidaknya tidak jauh beda juga dengan pelayanan di kesehatan tersebut dengan memberikan pengetahuan seperti itu kepada orang tua siswa atau apa mungkin di masyarakat sekitar. Jadi istilahnya bukan cuma kesehatan yang berperan. Jadi kita juga sebagai masyarakat, sebagai pendidik juga harus bisa memberikan pengetahuan untuk orang tua siswa atau masyarakat di sekitar kita. Mungkin seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Bu Fatima. Silakan Bu Hairunisa. Bu Nisa ya, silakan. Bu Nisa, dengar suara Ibu? Ya, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Ya, Ibu tadi bertanya mengenai kerjasama ya, Ibu, WOG, tentang kasus apa tadi, cikungunya. Ya, kalau menurut saya ini seperti yang dikatakan Pak Rahman tadi, selain kalau kita kan kayak di puskesmas, untuk memberantas penyakit cikungunya ini tentunya kita memerlukan kerjasama dengan dinas kesehatan, terus kalau di masyarakat mungkin bisa melibatkan perangkat desa juga untuk memberantas ini penyakit cikungunya. Terus lagi ya, saya kira seperti itu saja, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Bu Nisa di mana? Banyak sekali ayamnya Bu Nisa ini. So boleh opor-opor ini dengan anggota kelompok ini. Kedengaran banyak sekali ayamnya. Oke, baik. Bu Samsiar. Ya, Bu. Ya. Bisa dipijat. Akan. Ya. Kalau WOG itu kan adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menjatuhkan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam bidang dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan jadi maksudnya di ini kan kalau kayak di kayak tadi kesehatan berini dengan instansi di puskesmas dengan instansi kesehatan kayak dinas kesehatan, maksudnya seperti itu untuk memberantas itu penyakit yang ada di puskesmas tersebut, penyakit apa yang lebih dominan yang itu berkoordinasi maksudnya dengan dinas kesehatannya. Baik. Terima kasih Bu Samsiar. Oke. Jadi nanti gini teman-teman ya, kalau sementara ikut Zoom itu usahakan cari tempat yang nyaman gitu ya, tidak terganggu gitu ya. Pokoknya kita cari tempat kalau mungkin ke sekolah ya, ke ini tahu enggak Ibu pernah lagi seminar nih, pas seminar. Jadi yang seminar ini bapak-bapak nih, bapak guru juga gitu ya, pas seminar. Tiba-tiba anaknya masuk, duduk di pangkuan dia. Bapak, pokoknya dia teriak-teriak anaknya nih, bapak, anu kan ini
gameku dulu, gameku. Terus ini ingusnya sama lele ini, susu angka 11 turun begini DP ingus. Itu kelihatan di kamera ibu gitu. Terus itu lagi seminar gitu. Ya Allah, bilang saya dia gitu ya. Jadi makanya nanti kalau ikut ikut Zoom ini cari memang tempat yang bagus gitu ya. Jadi supaya kita tidak terganggu gitu ya. Terus ada juga ibu-ibu nih yang lagi seminar. Terus lagi seminar, kamarnya dikunci gitu ya. Dia sebenarnya dari kamar gitu. Terus anaknya itu tendang-tendang pintu. Dia tendang pintu, "Mama, buka pintu, Mama, buka pintu." Mama bukan bapak, mamanya ini lagi presentasi gitu ya. Allah Akbar, saya bilang, ini gimana? Tapi dia bagaimana? Akhirnya apa? Dia menjelaskan aneka, ya, karena tidak fokus sudah karena anaknya tendang-tendang terus itu pintu, orang yang jaga juga tidak bertanggung jawab, maksudnya tidak bisa mendiamkan anak itu gitu ya. Jadi tahu enggak dia bilang aneka. Bapak Ibu penguji, Ibu coach yang saya hormati, di sini saya menerapkan nilai-nilai aneka. Aneka itu terdiri dari aktualisasi, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Ya Allah. Bukan akuntabilitas yang dia bilang, tapi aktualisasi gitu ya. Ya itu karena tadi itu terganggu fokusnya gitu ya. Jadi nanti teman-teman ya. Jadi nanti istilahnya ibu juga ini di kamar, ibu ini juga di kamar. Ibu pakai background gini ya supaya tidak kelihatan nih orang-orang di lewat. Tapi tetap saja ada kelihatan, kadang-kadang tiba-tiba kelihatan suami saya lewat gitu, anak saya lewat nggak pakai baju gitu ya. Padahal sudah berusaha gitu ya. Jangan masuk nih, tapi memang saya duduk di kamar ada kamar mandi, saya sudah kasih tahu tidak ada yang saya lagi Zoom, tidak ada yang masuk kamar mandi, bunyi air dan sebagainya. Jadi mereka itu mandi di luar. Suami saya itu mandi di luar di dapur, ada kamar mandi di belakang itu. Dia bilang, wah siksa betul kita hidup ini dibikin kanape mama. Dia bilang gitu. Ya, kita yang punya kamar mandi, kita tidak boleh masuk kamar mandi. Karena kalau masuk kamar mandi kan suaranya ribut gitu ya. Ribut itu kalau mandi itu ya gitu, sangat terganggu kalau saya lagi bicara gitu. Makanya kalau saya sudah Zoom kayak gini, mereka sudah pelan-pelan tarik pintu gitu, walaupun tetap juga masuk ke kamar karena ada yang diambil di itu ya, tapi meminimalisir gangguan pada saat mengikuti Zoom gitu ya. Ibu Samsia kalau anak bawa ke sana pas ikut Zoom, Pak, ngana bawa dulu bermain neneknya dulu di sana ini, kasih biar dia sempat bermain, nanti habis Zoom baru bawa pulang gitu ya. Ibu ingat sekali tuh bapak-bapak guru itu tiba-tiba anaknya langsung lompat di pangkuannya, ini lagi seminar bapaknya. Terus itu lagi flu lagi anaknya meleleh ini ingus ini, astagfirullah gitu ya. Saya cuma bisa tahan ketawa gitu ya Allah. Tapi itulah kalau kita Zoom-nya dari rumah, karena kita juga bukan cuma sendirian di rumah gitu ya. Nah, makanya nanti teman-teman untuk meminimalisir gangguan ya pada saat kita mengikuti Zoom, apalah yang kita bisa bikin gitu ya. Kalau saya kan orang rumah sudah tahu, Mama ada Zoom. Jadi mereka mengurangi intensitas mereka masuk kamar saya gitu. Tidak memakai kamar mandi selama saya Zoom. Nanti setelah saya Zoom baru mereka pakai kamar mandi di kamar saya gitu. Seperti itu. Jadi kamar mandi di rumah ini ada 3. Tapi anak-anak saya itu enggak tahu ya kenapa. Mereka itu ada kamar mandi sendiri, ada kamar mandi di belakang, tapi mereka itu semuanya nyaman itu pakai kamar mandi saya. Saya enggak tahu apa bedanya gitu ya. Padahal mereka kamar mandinya di atas itu luas besar gitu. Tapi kalau mau pakai kamar mandi, mereka lebih suka ke kamar saya gitu. Itu heran juga saya itu. Kayaknya perlu penelitian itu. Apa bedanya gitu. Ada kamar mandi di bagian belakang. Tidak ada yang mau pakai gitu. Ada kamar mandi tamu gitu ya. Kamar mandinya bersih gitu. Tapi kenapa ya mereka selalu memilih kamar mandi saya untuk digunakan itu? Saya tidak tahu apa yang menarik dari kamar mandi saya itu sampai mereka semua harus mau masuk ke kamar mandi saya. Seperti itu ya teman-teman semua. Jadi itu Ibu mengingatkan saja supaya teman-teman bisa fokus dan tidak terganggu ya pada saat mengikuti Zoom. Oke, sekarang kita balik ke WOG. Jadi teman-teman sudah katakan tadi WOG itu intinya ada upaya-upaya kolaboratif gitu ya, upaya-upaya kerjasama, upaya-upaya koordinasi kolaboratifnya jalan gitu ya. Jadi ada satu isu yang kita angkat misalnya cikungunya, maka cikungunya ini karena menjadi satu isu prioritas yang harus segera diselesaikan, maka bukan hanya gaweannya
puskesmas, rumah sakit ataupun dinas kesehatan. Ya kan? Nah, semua OPD bergerak bersatu padu untuk menekan angka cikungunya ini sehingga tidak menyebar atau tidak tambah tinggi atau dihilangkan gitu. Ya, diminimalisir gitu jumlah yang terdampak cikungunya itu. Sama lah kayak COVID itu ya. COVID. Sekarang kita hadapi COVID. Yang turun, tentara turun. Vaksin, ya kan? Kepolisian turun. Saya lihat, oh di sana ada vaksin, pelaksanaan vaksin, di sana ada pelaksanaan vaksin. Jadi TNI, Polri, ya semua turun tangan. Semua satgas, dibikinlah satgas. Ya, jadi salah satu bentuk dari WOG itu adanya satgas, ya. Apalagi satuan tugas, apalagi namanya itu ya. Selain satgas itu namanya. Banyak sih istilah-istilah itu. Selain Satgas COVID gitu ya, Satuan Tugas COVID itu kan di dalamnya bukan cuma orang kesehatan kan, mulai dari dinas sosial turun, ini PPKM di perumahan dosen, turun dinas sosial, badan bencana, semuanya pada turun untuk menyelesaikan gitu ya, bersatu padu. Jadi istilahnya keterpaduan dari berbagai unsur aspek ya OPD itu bersatu padu untuk menyelesaikan satu isu atau satu masalah. Nah, itu inti daripada whole of government. Jadi ada satu quote-nya whole of government itu. I'm government, we are government. Jadi saya ini bagian pemerintah. Kita semua adalah bagian dari pemerintah. Jadi satu. Jadi kita adalah pemerintah. Jadi tidak kita katakan bahwa itu kan penyakit, urusannya orang kesehatan. Tidak. Ya, pada saat berbicara satu isu besar yang harus kita hadapi bersama dan kita harus selesaikan, maka kita tidak katakan lagi itu COVID. Itu urusannya kesehatan. Bukan. Tapi kita pemerintah. Karena kita bagian dari pemerintah, sebagai pelayan masyarakat, tidak lagi kita sekat-sekat, ini urusannya kesehatan, tidak lagi. Jadi semua bersatu padu, berfungsi, berperan, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi kalau kayak tadi Bu Fatima bilang, kalau saya dari guru, berarti saya berikan edukasi, bagaimana tata hidup bersih, ya supaya nyamuknya tidak berkembang biak, bagaimana sanitasinya dan sebagainya. Kerjasama lagi dari bagian sanitarian misalnya ya. Jadi Bu Fatima, di sini cikungunya banyak nih. Dalam bentuk WOG saya akan melakukan kolaborasi dengan sanitarian gitu ya. Bagaimana sanitarian bisa mengedukasi? Kalau saya enggak paham Bu, bagaimana caranya sanitasi di lingkungan gitu. Yang paham itu sanitarian, maka upaya kolaboratifnya mengundang misalnya sanitarian gitu ya, ayo dong datang ke sekolahku, kemudian ajarkan bagaimana caranya menguras baknya, ya kan, mengalirkan air, apalah gitu ya, bagaimana programnya, bagaimana tata caranya, bagaimana standar layanannya seperti apa yang harus ada di rumah seperti itu. Nah, itulah upaya-upaya kolaboratif kita berkaitan dengan whole of government WOG. Nah, Anda juga bisa kerjasama bagaimana membasmi nyamuk-nyamuk itu, bukan cuma manusianya ceritanya ya, bukan cuma manusianya yang mau diedukasi, tapi bagaimana nyamuk-nyamuk itu tidak ada gitu, mati gitu ya. Kalau di Singapura itu mereka itu menciptakan nyamuk, mereka mengembang, mungkin pernah ada yang nonton YouTube-nya itu ya. Jadi si Nas itu ya dicerita di Singapura itu ya, jadi pada saat DBD banyak gitu, dia mengembangkan nyamuk. Jadi nyamuk itu diternak, nyamuk biasa diternak banyak gitu, kemudian dihambur di lingkungan yang DBD-nya tinggi. Nah, itu nyamuk itu kan usianya tidak panjang. Ya kan? Berapa umurnya Pak Nanang? Kayaknya 1 kali 24 jam saja deh kayaknya. Pak Sutiono itu yang orang IPA itu, yang biologi itu. Gimana itu? Suaranya Pak Sutiono? 7 hari. 7 hari ya. Nyawanya? Kayaknya nggak sampai 7 hari deh. Dia cepat mati itu nyamuk itu ya. Mungkin dihitung dari kembang biak dari telur ke pompong mungkin 7 hari sampai berapa?
Satu kali siklus. Satu kali siklus ya. Jadi mungkin teman-teman bisa nonton. Jadi ada teknologinya gitu ya. Di Singapura itu mereka punya teknologi pengembangan nyamuk. Nah, nyamuk itu yang dikeluarkan nanti dia nggak tahu bagaimana ya, pokoknya dia kawin gimana dengan nyamuk DBD. Akhirnya ini nyamuk DBD-nya ini yang akan musnah gitu. Cara kerjanya lupa. Yang pasti mereka create ya, mereka menciptakan nyamuk, kemudian nyamuk itu dilepas dan itu yang akan memberantas nyamuk-nyamuk DBD dengan kayak kawin gitu dia mati, kawin gitu dia mati. Jadi yang DBD-nya itu dia mati gitu. Kawin mati akhirnya untuk sumber dari DBD-nya itu akan mati, musnah gitu. Nah, jadi mereka tidak lagi melakukan pendekatan, maksudnya manusianya juga dirawat dan sebagainya, tetapi mereka meng-create, ada ide gagasannya mereka. Jadi mereka bikin WOG waktu itu ya. Jadi orang kesehatan bikin kerjasama dengan yang bagian bidang yang teknologi gitu ya, pengembangan teknologi gitu ya. Bagian begitu banyaklah elemen yang mereka kolaboratif sehingga terciptalah teknologi itu. Teknologi mereka ternak nyamuk. Jadi aneh juga waktu itu saya pas nonton itu, kok aneh gitu ya, mereka ternak nyamuk gitu. Itu yang Nas Daily itu Ibu nonton waktu itu. Ya, saya bilang wah gila ini orang-orangnya kok bisa gitu ya. Mereka berkolaboratif begitu bagus sehingga terciptalah senjata ampuh mereka. Jadi mereka di situ akhirnya apa? Mereka efisiensi waktu dalam penanganan ya, dan biaya pengobatan juga mulai berkurang karena mereka bukan memperbanyak obat gitu, tapi bagaimana meng-cut penyebab dari penyakit itu. Wah, luar biasa. Mereka berpikir efektif dan efisien itu. Nilai komitmen mutu juga ya, nilai efektif dan efisien. Oke, itu ya teman-teman ya. Intinya sudah paham, yang penting paham aja dulu gitu ya, bahwa manajemen ASN itu seperti ini gitu ya, pelayanan publik seperti ini, WOG seperti ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita waktunya 2 jam pelajaran saja kayaknya. Ya, sampai jam 11. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kalau tidak ada, teman-teman, tugas. Ibu sudah upload tugas ya? Sudah ya? Nah, tugas ada yang tidak dimengerti dengan tugas yang Ibu berikan? Apa saja tugasnya? Ibu sudah lupa beneran. Ibu ini tahu enggak, pada saat sekarang ini Ibu mengajar itu ada 6 angkatan dengan waktu yang bersamaan. Makanya tadi Pak Desi bilang saya tadi pagi dibalut. Nanti ini bagusnya juga virtual ini ya. Kita bisa keliling. Jadi ini sebentar Ibu ngajar Ampana ini Ampana ini. Nanti sebentar jam 1 siang sampai jam 6 sore Ibu ngajar Balut gitu ya. Jadi fisiknya Ibu tidak mesti ada di Balut atau di Ampana, tapi Ibu bisa ngajar di 2 kabupaten di hari yang sama. Oke. Untuk tugas individu ini membuat mind mapping, Bu, tentang manajemen ASN. Kayaknya mind map itu ada 3 ya, mind map manajemen ASN, WOG sama pelayanan publik. Begitu ya? Atau? Hanya satu, Bu, hanya manajemen ASN saja. Jadi mind map-nya cuma di manajemen ASN aja ya. Oke. Jadi teman-teman untuk penugasan mind map, jadi teman-teman bikin mind map ya. Nanti taruh di PPT 1 lembar saja, 1 lembar saja. Ya, jadi 1 lembar saja. Ini saya ceritanya di situ cuma mau mereview bagaimana sih teman-teman memahami daripada isi dari manajemen ASN. Ya, seperti itu. Nah, kemudian penugasan yang kedua apa? Tugas kelompok, Ibu. Apa isinya? Mengidentifikasi isu-isu terkait manajemen ASN dan gagasan pemecahan isunya. Ya. Terus dibuat PowerPoint, Ibu. Iya, dibuat dalam PowerPoint. Jadi untuk mengidentifikasinya ya, jadi nanti teman-teman terapkan itu. Jadi teman-teman bikinkan tabel APKL ya, seperti kita bikin analisis isu kemarin ya di agenda 1. Jadi teman-teman bikinkan tabel APKL, isu-isu yang berkaitan dengan manajemen ASN itu apa saja. Jadi kasih masuk di kolom 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.
mungkin 10, mungkin 9 gitu ya. Kemudian Anda Anda centang-centang untuk APKL-nya. Apakah aktual? Centang. Apakah problematik? Centang. Apakah menyangkut halayak? Centang. Apakah layak? Layak itu artinya apakah saya seorang guru layak punya kewenangan untuk menyelesaikan masalah itu, misalnya ya, dicentang. Kalau dia tercentang semua, nanti keterangannya memenuhi syarat. Maksudnya memenuhi syarat untuk kita masuk ke tabel USG. Siapa kemarin yang ngajar agenda 1 ya? Untuk ini. Pak Bahrun. Diajarkan APKL, USG diajar ya. Jadi kita centang saja, centang. Oh ini memenuhi syarat. Nanti kalau keterangannya memenuhi syarat. Jadi kalau dia tercentang semua berarti memenuhi syarat. Kalau tidak berarti kalau cuma ada 3 berarti tidak memenuhi syarat. Nah, yang memenuhi syarat Anda masukkan ke tabel USG. Jadi urgennya gimana, seriusnya gimana, growth-nya gimana gitu. Nanti setelah itu yang paling tinggi poinnya, jadi yang poinnya kan 1 sampai 5 ya, sampai sangat tinggi kan. Nah, jadi nanti mana yang poinnya paling tinggi, masukkan ke Fishbone. Nah, Fishbone-nya Anda cari penyebabnya. Jadi misalnya tadi tingginya angka cikungunya misalnya ya. Kemudian Fishbone-nya misalnya dari main-nya 5M 1E. Kita analisis pakai 5M 1E. Dari manusianya apa yang menyebabkan sehingga tinggi cikungunyanya, dari main-nya, dari materialnya, metodenya gitu ya, dari maninya gitu ya. Silakan ditambah environment-nya, lingkungan ya. Lingkungan itu mengapa sih lingkungan itu bisa menjadi penyebab, atau dari sisi lingkungan yang menyebabkan terjadinya tinggi cikungunya apa gitu. Nah, setelah Anda analisis semuanya, cintaku, sayangku, negeriku, Anda taruh lagi gagasannya, misalnya dari manusianya. Apa dari sisi manusianya menyebabkan tinggi angka cikungunya? Anda boleh bikinkan gagasan dari situ. Bu, dari mainnya saya mau punya gagasan, Bu. Saya mau edukasi mereka, Bu. Saya mau sosialisasi, Bu. Saya mau ini, Bu. Saya mau ini, gitu. Terserah deh. Nah, kemudian dari sisi metodenya, Bu, ini alur layanan untuk pencegahan itu belum ada, Bu. Jadi saya mau bikin nih, Bu, SOP-nya berkaitan dengan alur pencegahan daripada cikungunya. Dari sisi metode misalnya, silakan terserah ya. Kemudian misalnya dari sisi apa lagi gitu, dari environment, Bu, dari lingkungan, Bu, dari masyarakat yang tidak tidak sadar kebersihan, atau masyarakat lingkungan tinggal masyarakat yang masih kotor dan sebagainya yang tidak bersih, yang tidak memenuhi sanitasi yang seharusnya dan sebagainya, misalnya apa yang mau dilakukan gitu ya, gagasannya. Silakan nanti tampilkan seperti itu dari manajemen ASN ya. Oke. Terus tugas yang kedua apa? Ibu udah hafal loh, beneran tugas-tugas yang Ibu upload itu, karena setiap kelompok itu ada yang sama, ada yang beda-beda ya, Ibu ininya. Ada yang beda juga penugasannya. Tugas yang berikut apa lagi? Kalau individu, Bu, itu tetap sama, tapi ini kita masing-masing bikin isu, gagasan. Nah, itu ya. di mana yang manajemen ASN atau ketiganya? Di sini cuma ini, Bu, isu yang terkait saja, mungkin dari lanjutan dari tugas kelompok, tapi ini dibikin individu. Terus dia kelompok di tugas jabatan ya, di tugas jabatan. Nah, jadi kalau itu berarti yang berkaitan dengan tugas jabatan teman-teman semua. Jadi kalau sebagai guru, analisislah. Jadi sebagai guru, analisislah isu yang Anda hadapi ya, yang berkaitan dengan tugas jabatan sekarang. Kalau misalnya yang di bagian pengadaan barang jasa di ULP-nya Pak Nanang, kira-kira isu apa saja semua yang muncul. Jadi silakan Anda analisis gitu ya. Kemudian nanti endingnya Anda bikinkan gagasannya. Ya, gagasannya apa saja yang mau dibuat untuk penyelesaian isu itu. Nah, itu penugasan berikut. Ada lagi penugasan selain itu? Ada Ibu, kelompok buat video. Ya, membuat video. Oh, ini ya, simulasi etika pelayanan.
Iya. Ya, oke. Pelayanan. Iya, jadi nanti teman-teman boleh nanti cari satu topik layanan, tema layanan, entah itu tema layanan di puskesmas atau mungkin di ULP gitu ya. Bagaimana layanan, misalnya ada rekanan mau memasukkan berkas untuk ikut dalam seleksi atau tender dan sebagainya. Bagaimana alur layanannya? Kemudian Anda simulasikan. Atau guru pada saat ngajar, bagaimana etika layanannya, misalnya dalam KBM, atau terserah deh, pokoknya teman-teman boleh pilih ya, yang menunjukkan bahwa Anda mampu mempraktekkan etika pelayanan publik. Silakan. Mungkin di sekolah ada bagaimana melayani orang tua yang mengamuk misalnya gitu ya, apa yang harus saya lakukan gitu, bagaimana etikanya menghadapi orang seperti itu. Nah, silakan berkreasi ya, nanti tampilkan. Itu berarti dalam bentuk kelompok, 2 kelompok ya, silakan nanti dipraktekkan. Oke, apalagi masih ada lagi tugasnya yang lain, apalagi tugasnya? Kalau saya lihat, Fatimah, ya lanjut. Ini hari pertama ya, kalau tugas individu disuruh membuat mind map untuk manajemen ASN. Yang kedua, kalau kelompok, setiap kelompok mengidentifikasi isu-isu terkait manajemen ASN dan gagasan pemecahannya dibuat dalam bentuk PPT. Hari kedua hampir sama, tapi kalau individu mengidentifikasi isu terkait pelayanan publik dan ya, oke. Kalau kelompok itu tadi pelayanan video praktek untuk pelayanan publiknya. Hari ketiga tanggal 21 tanggal 3 ya, jam 9, setiap peserta mengidentifikasi isu-isu terkait WOG dengan gagasan, itu individu. Kelompok membuat analisis best practice penerapan WOG dibuat dalam bentuk PPT. Oke. Itu ya tugasnya, ternyata ada satu mengidentifikasi isu dari sisi pelayanan publik ya untuk individu. Nanti dibuat. Jadi kalau misalnya teman-teman di guru pelayanan publiknya seperti apa saja gitu. Kan pelayanan yang diberikan oleh seorang guru banyak sekali kan, bukan hanya mengajar ya kan, banyak sekali di situ ya. Silakan nanti Anda buatkan identifikasi, sama tadi kita mau pelatihan praktek pakai APKL, USG dan Fishbone-nya untuk teman-teman sudah nanti pada saat nanti merancang sudah enak itu. Ya, sudah enak nanti merancang itu bahwa seperti ini cara menganalisis isu yang mau saya angkat gitu ya. Maunya sih maunya ya teman-teman semua di endingnya pembelajaran ini teman-teman mampu mengidentifikasi isu-isu yang ada di unit tugasnya masing-masing. Ya, di tugasnya masing-masing nanti sehingga nanti pada saat selesai agenda 3 langsung masuk agenda 4 itu enak ya. Sudah ada isu, sudah ada gagasannya gitu ya. Tinggal dibikinkan kegiatan-kegiatannya, tahapan-tahapannya, kemudian memasukkan nilai-nilai ASN-nya, nilai-nilai dasar ASN-nya gitu. Jadi enak nanti teman-teman kalau sudah bisa menganalisis itu di agenda 3 ini. Gitu ya. Jadi untuk best practice-nya teman-teman bisa menganalisis, cari satu layanan yang bisa menjadi contoh best practice kita. Di mana yang bagus layanannya itu ya, dalam bentuk contoh penerapan WOG yang bagus itu di mana yang bisa kita tiru, yang kita bisa adopsi. Silakan nanti Anda tampilkan ya. Usahakan cari yang terbaru gitu ya, updating gitu best practice-nya. Oke. Kalau tugas clear, jadi sebentar ini selesai ini langsung berpacu dalam melodi gitu ya, langsung berpacu dalam melodi, kerjakan semua tugas-tugasnya gitu ya. Jadi besok kita kan besok ketemu lagi. Nah di pagi hari ya 7.30 sampai 9.45. Nah kita itu akan mempresentasikan tugas yang Ibu berikan ya, yang dikerjakan hari ini. Hari ini kan yang asinkronusnya dikerjakan. Jadi tugas itu diuploadnya sebelum berganti hari. Jadi kalau tugasnya hari ini, maka dia diupload sebelum jam 12 malam gitu. Sudah diupload. Jadi dia tidak berganti hari. Karena besok itu sudah ada penugasan lain gitu ya. Jadi tidak boleh penugasan itu
apa ini berganti hari. Usahakan masih di hari yang sama kita sudah bisa upload, karena pemberian nilai juga akan berbeda dengan orang yang cepat mengupload dengan orang yang lambat, tentu akan berbeda. Dan juga substansi dari isi dari apa nih tugasnya juga Ibu lihat. Salah satunya juga dari time waktu Anda mengupload. Oh, ini cepat nih selesai mengerjakan tugas, tentu akan saya berikan nilai yang berbeda. Apalagi kalau sudah berganti hari, tentu nilainya berbeda lagi kayak gitu. Ya, jadi melihat bagaimana sih kecepatan teman-teman semua dalam perhatiannya untuk mengerjakan tugas. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sekali lagi Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Video yang mind map manajemen ASN ini buat di Word atau PowerPoint? Gini, Anda boleh pakai aplikasi gitu ya, pakai aplikasi mind map gitu, bikinnya boleh gitu ya. Kalau mau bikin dalam bentuk PowerPoint juga, jadi ceritanya pokoknya dia hanya satu lembar saja, satu lembar yang kita plak tempel ke PPT gitu ya. Silakan ya. Jadi dia satu-satu. Jadi kalau main map itu jangan banyak-banyak slide-nya kan, satu saja gitu ya, satu saja yang Anda tampilkan. Nanti bisa kita presentasi besok. Mungkin untuk main mapnya tidak semua gitu ya, untuk presentasi mungkin 1-2 saja, karena isinya pasti sama, karena ini istilahnya summary dari materi. Nanti yang mungkin semuanya harus presentasi besok itu kan 3 jam. 3 jam bisa panjang waktunya, jadi 3 jam itu bisa kita bahas tentang isu-isu di manajemen ASN yang teman-teman sudah identifikasi. Itu tugas kelompok ya? Kelompok, ya kelompok. Oke. Ya, itu yang kita bahas besok ya, jadi manajemen ASN. Nanti besoknya lagi kita bahas yang pelayanan publik, yang apa ini ada video etika etiket, kemudian nanti yang terakhir itu WOG-nya. Oke? Semangat semuanya gitu ya. Tidak terasa juga waktunya sudah mau habis juga jam 11. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Aman sudah itu. Kalau tidak ada bertanya itu so aman itu. Terus jangan dulu. Ibu ini rindu sekali mau makan lawi-lawi. Aduh, itu bagaimana saya bisa dapatkan caranya itu lawi-lawi itu di Palu ini? Tidak ada saya dapat itu. Tidak ada orang jual di sini kayaknya di Palu sini. Tidak ada. Apa itu lawi-lawi, Bu? Pak Isan ada anggur laut. Ya. Siapa yang asli Ampana atau Una? Angkat tangan coba gini. Dia adanya di pulau itu, Ibu. Enggak juga. Jadi yang asli ini Pak Isan sama Bu Herunisa ya. Bu Nisma juga asli Ampana ini. Enak sekali tuh lawi-lawi itu dicampur kelapa goreng. Selatan banyak. Di tempatmu banyak. Iya, enak sekali itu ya. Di Bulukumba banyak, Ibu. Oh, di Bulukumba banyak. Banyak begitu. Oh. Iya. Tahu. Bu Fatimah asli Bulukumba ya? Bukan ya? Oke. Orang Makassar itu ya. Petugasku juga banyak, Bu. Pananang. Di Pananang di pulau. Togean, Bu. Iya, di Togean, Bu. Di Togean di mananya? Pulau apa? Di mana? Pulau apa namanya? Di Selebiti itu, Bu. Di pulau besarnya. Pulau besarnya di Wakai. Di ibu kota kecamatan. Tidak. Dari Wakai dia 30 menit lagi, Bu. Di pulau apa namanya? Lebiti. Nama pulaunya apa? Bukan. Apa nama pulaunya? Tidak, Bu. Pulau Ketupat di belakangnya. Ini Selebiti dia. Banyak lawi-lawi di sana, Bu. Iya, aduh enak sekali lawi-lawi itu, betulan. Oh, kalau orang Makassar bilang, Dede, hanya mangkam, mangkarai. Dokter ini orang mana? Asli mana suka makan lawi-lawi ini? Saya ini kan suka ngajar keliling, jadi kalau sampai di Ampana, ngajar di Ampana, pastilah saya kemarin tuh makan di pulau apa ya, pokoknya lagi saya ke pulau gitu ya, kemudian saya makan lawi-lawi, jadi di kebun, di pohon kelapa itu orang so tumbuh ricak situ, kelapa goreng, makan di duduk di pinggir laut,
nyaman sekali ya Allah. Itu mau dibayar dengan Mau uang kamu berapa nanga itu. ibu ini. Bu Nisa tolong carikan di Labuan. Ya Allah. Aduh, saya bilang so lama Hanya di sekali. Itu Labuan. terakhir 2019 saya ada makan lawilai. Bayangin kita hafal itu tahunnya kita ada makan. Ya. Jadi Enaknya so 2 tahun itu kita ada makan lawilai. Enak sekali. Ada juga yang dicampur dengan kelapa manta toh, itu asik sekali. Ada yang kelapa goreng gitu. Pokoknya kalau ibu sampai di Ampana pasti kita pokoknya yang anak cari kita mau tahu yang pasti kita mau makan lawilai baru mau pulang Palu. Seperti itu. Itu enak sekali. Bu Nuni belum pernah coba kayaknya itu Bu Nuni. So pernah coba Belum Bu Nuni? pernah. Ketinggalan Bu Nuni. Nanti orang kalau pi Ampana baru orang pergi cari tuh lagi-lagi cari orang yang makan. Dulu dengan Pak Abu Bakar, saya dengan Pak Abu Bakar. Pak Abu Bakar Ahmad Ali itu orang dengan ibu itu makan di pulau tuh orang. Saya itu 2017 saya tahun baru itu di Pulau Bolilanga. Nanang. Jadi saya menikmati tahun baru. Jadi pas Bolilanga tahun baru kita tembak-tembak itu apa namanya tuh yang manual itu yang dum-dum manual gitu bikin api unggun besar. Terus nanti dari Bolilanga saya lihat Pulau Katupat di sana juga dum-dum juga bikin juga api unggun gitu. Tapi anakku bilang begini, Mama kita ini kayak masuk di dunia lain. Kenapa nak? Tidak ada signal, Mama kayak mau mati saya rasa. Betul-betul di Bolilanga tidak ada signal kan? Jadi iya, tidak ada signal. Jadi orang selama 1 minggu tiada hubungan dengan dunia luar pokoknya 1 minggu. Tapi itu rasanya refreshing, Bu. Iya, tapi bagi anak-anak saya itu neraka gitu. Karena mereka tidak bisa berhubungan dengan temannya, tidak bisa bermain game, tidak bisa nonton YouTube dan sebagainya selama 1 minggu. Terus di Bolilanga itu kebetulan tidak ada orang Indonesia di situ, yang ada orang asing semua. Jadi ada orang Swiss, orang Jerman, orang Belanda, orang Aussie gitu ya di dalam pulau itu. Nah, di dalam pulau itu ya teman-teman semua si ibu orang yang dari Swiss itu sudah teriak-teriak Ibu Catherine namanya. Pokoknya dia itu orangnya gendut gitu ya. Gendutnya cuma pakai celana dalam gini ya, pakai BH gini, lari-lari di pulau itu ya. Pulaunya kan tidak terlalu besar. Terus dia teriak-teriak, I'm very happy, I'm so excited. Yeah, no internet, no television, no email, no ini. Saya bilang, iya ngana tiada email, tiada messenger, tiada WhatsApp, tapi orang ini sampai anak-anak semua kayak mau orang mau mati, dan tidak ada informasi sama sekali. Itu jaringan tidak ada, ya Allah. Tapi orang barat yang di situ di pulau itu kan ibu ada yang suami istri, ada yang bawa anaknya gitu, anaknya cowok gitu ya. Jadi di satu pulau itu kami satu pulau itu kayak satu keluarga sudah, karena kita makan sama-sama selama seminggu kan, makan pagi sama-sama, makan malam sama-sama. Kalau makan siang tidak. Makan siang masing-masing dia dikasih bekal dari cottage itu. Nanti kamu makan di mana? Misalnya di Malenge sana atau di Pulau Papan ya. Makan siangnya dikasih bekal di perahu. Kemudian silakan pergi ngana, nanti ngana pulang sore atau malam, nanti makan malamnya lagi di situ. Asik sekali itu. Nantilah kalau Bu Nuni sudah sering lah ke sana itu, ke Togian. Sudah kan Bu Nuni? Tapi Bu Nuni tidak bermalam kayaknya itu. Bu Nuni tidak bermalam kan? Kemana, Bu? Ke Togian. Belum pernah, Bu. Belum pernah ke Cuma Togian. sampai Ampang. Ya, Cuma sampai Ampang. Kasihan sekali Nana Nuni. Itu saya pergi itu waktu itu bulan Desember ya, Desember kan tahun baru satu keluarga. Itu ombak besar, saya berdoa mulai dari doa A sampai Z kita baca semua. Sampai anak-anak tidak ada yang berdoa. Dia asik di ujung perahu, dia naik turun, dia asik sekali tak pukul-pukul ombak, basah-basah gitu. Saya yang sudah pucat pasi gitu ya. Nah, tapi mereka asik sekali itu. Saya yang sudah habis doa kalau Pak Sutiono itu tadi doa pendek kan, sampai doa DP panjang-panjang habis kita baca. Oke. Nanti insya Allah kita orang ke sana lagi, Bu. Kita orang bisa ke sana Nuni. Insya Allah kita liburan di sana. Iya. Kita ambil paket. Nanti kan di sini ada teman-teman ini yang di pulau kan? Ditunggu, Bu, ditunggu. Nanti sekarang belum di pulau ini, masih di kampung. Masih di kampung.
Kita orang bisa pergi. Saya pergi makan di Pulau Ketupat. Jadi si yang bawa perahu itu, saya bilang apa makanan tradisionalmu di pulau itu? Dia bilang kita orang biasa makan sagu yang dimasak gitu ya, dimasak santan gitu kayak gitu. Pokoknya apalah di nama itu. Sudah, bikin akan saya kasih uang dia, saya kasih uang, terus nanti besok orang makan di situ. Jadi dia punya mama yang masak, orang masuk di Pulau Ketupat itu, masuk di kampung, masuk di pulaunya, makan di situ dekat lapangan bola di situ, ya rumahnya. Namanya saya ini petualang ini, saya suka sekali berkelana gitu. Bu Aspina ini suka bertualang sampai ke luar negeri, sampai kemana pergi. Iya, nanti insya Allah Januari saya mau pergi nih Bu Nuni, saya mau ke Spanyol, Madrid, kemudian Swiss sama Paris. Iya. Kan sudah. Iya. Akan Bu bisa nyusul kita ini. Iya, ikat pinggang, hidup sederhana, menabung, baru bisa pergi gitu. Kalau sebenarnya saya tanggal 1 sampai 11 Juli itu saya sebenarnya keliling Eropa 8 negara. Jadi karena corona, jadi saya punya jadwal berangkat itu tanggal 1 sampai 11 Juli. Jadi saya keliling itu, jadi Belanda, Jerman gitu ya. Pokoknya negara Eropa kan dekat-dekat itu saling dekatan mereka. Paris gitu ya. 8 negara. Tapi gara-gara koronca sih ini, tidak tahu kapan DP berakhir ini, bikin stres. Ibu, akhirnya, waktu ke Jepang ya, pas corona itu. Iya, pas saya ke Korea itu sudah corona kan mulai itu Februari ya, corona itu Februari itu saya ke Korea. Awal, kemudian pertengahan Februari saya ke Jepang. Pas pulang itu saya 1 Maret kan, 1 Maret saya pulang di Palu, masuk OTG 32 orang. OTG, orang dalam pemantauan OTG, bukan OTG, orang dalam pengawasan, ODP, orang dalam pengawasan saya itu masuk 32 orang karena baru pulang dari Jepang. Ibu ini kaki gatal sayang, jadi suka berjalan. Yang penting. Iya, Ibu Aspina suka traveling. Oke, ya hobi satu itu. Kendati di rumah cuma makan telur yang ikan kering. Yang penting bisa pergi ke luar negeri. Oke deh, ya. Yang penting hemat-hemat orang gitu ya, supaya bisa juga injak kaki di negaranya orang. Melihat bagaimana sih mereka itu memberikan pelayanan. Luar biasa. Nantilah besok Ibu cerita pengalaman Ibu bagaimana pelayanan publik di negara-negara yang Ibu sudah kunjungi. Jadi ada Beijing ya, ada Jepang. Wah, Jepang keren ya, tapi waktunya habis ya, jam 11. Jadi nanti orang sutap dan oke, nanti Ibu ceritalah bagaimana pengalaman Ibu ke negara-negara kayak Singapura, Malaysia, Brunei kayak gitu deh. Nantilah Ibu cerita, berbagi pengalaman. Oke deh teman-teman semua ya, sehat semua, semangat semua, kerjakan tugasnya, dan akhirnya sesi ini kita tutup sama-sama dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita akan bertemu besok. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.